Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatul lil muttaqin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Peri atau Ananda Peri serta keluarga berkeluarga di rumah yang penuh tua ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Teristimewa grup selawatan yang pakai kupiah lobe ini, Pak. Kita doakan semoga mereka Allah panjangkan umurnya demi memuji-muji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, Bu, sebagai hamba Allah yang dhaif, kita ini, Pak, termasuk hamba Allah yang lemah. Maka setelah kita sholat, kita selalu mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kita, tidak ada kekuatan yang kita miliki, melainkan kekuatan yang sementara dipinjamkan oleh Allah, yang suatu ketika kekuatan itu akan diambil lagi oleh Allah. Maka orang galang suka mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini lemah, Pak. Ini penting, ini diperingati, Bu. Kita ini lemah, nggak ada kekuatan kita. Maksudnya jangan pertentangan, jangan sombong. Kalaupun ada di antara bapak-bapak ini yang tahan pukul, wah, nggak terasa. Diambil parang, bacok, wah, parangnya poklet. Diambil tembak, Pak, pistol 1 meter, duor, pelornya, Pak, meleset. Orang galang suka, semua kagum. Oh, jago. Begitu tahan bacok, tahan tembak, tahan pukul, coba dikasih Allah, Pak, mencer 3 hari aja. Red, cekakak di tempat tidur. Lemah, Pak. Suruh istri, Kang, neng ising, neng buri, nggak iso yang bed. Aku melakukan gempar ya. Lemah kita, Pak. Berarti logikanya kalau kita lemah, maka kita bergantung kepada yang maha kuat. Kita bersyukur kepada yang maha kuat. Siapa yang maha kuat, Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka mari Pak, kita semua sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Apa tadi kata protokol? Beliau mengatakan Allah masih izinkan kita menikmati tahun 2022. Bayangkan Bu, berapa banyak yang innalillah tahun 2021. Ibu mesti dipanjangkan umur. Berarti logikanya betul apa kata protokol? Pintu surga Pak, pintu surga itu mesti dibuka lebar oleh Allah bagi orang-orang yang mesti Allah berikan kehidupan. Pintu taubat, karena innallaha huwat tawwabur rahim, karena Allah itu maha menerima taubat dan Allah itu maha. Ini nikmat yang Allah berikan, sehat sama kita ini Bu, sehat ini lebih dari segala-galanya Bu. Oh Bu, sehat yang Allah berikan itu lebih dari segala-galanya. Andainya Ibu dikasih Allah uang pecah ratusan ribu, pecahan ratusan ribu, satu teras ini dari sini ke sana, mau berapa teh Pak? Dihitung kira-kira 2 triliun. Ngitungnya aja Bapak 1 tahun Bang siapa? Tos, 200, 300, 1 juta, 2 juta, 4 juta. Dihitung 2 triliun. Pernah kalian nampak uang 2 triliun? Pandemi ini aja 2 juta jarang ketok kok. Ya kan Pak? Allah kasih Bu uang ini 2 triliun. Noh. Tapi suami Ibu Allah sempitkan napasnya. Suami Ibu nggak mati, hidup, tapi napasnya disempitkan Allah sedikit. Asal bernapas suami Aku mau tanya Ibu, milih suami sehat apa milih uang 2 triliun? Lah koyo. Ya kan merengkelnya nggak tanggung kok. Ini palaknya penuhkan oma-oma ini Pak, sama suami orang hormat pula itu Pak. Iya, sama suaminya melawan. Kalau suaminya kau, sama suami orang misal Pak, mana ya yang bed? Memang mama setan. Coba Ibu bayangkan, tidak ada uang artinya 2 triliun kalau suami Ibu sakit, itu suami ya, apalagi sempat Ibu. Mungkin kalau dikasih 4 triliun Ibu stroke, 4 triliun tapi mences gak ada gunanya harta Pak. Hidup ini tempat singgahan, tiada suatu pun yang tinggal lama. Perbanyak ilmu dan pengalaman, pertebal iman di mana kalian bilang? Pertebal iman di pakai seni lah, pakai seni. Rasakan gue dada. Coba kampung tadi kampung kota. Dengan seni Pak hidup menjadi indah.
pertebal iman di dada. Jadi hidup ini singgah, Pak. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada ula, daripada dunia, Pak. Ya. Karena dunia ini, Pak, paling 63 ke batas 70. Umur umat Nabi itu di antara 60-70 tahun, Pak. Dikubur sejak zaman Nabi Adam sampai nanti mau kiamat, sampai nanti kiamat baru dibangkitkan, Pak. Berapa lama mereka di dalam kubur, Pak? Dunia ini sebentar, Bu. Bu, ada umur 40. Kalau usah lagi bertingkah lah. Kalau udah 40 masih bersolek-solek, mampus lagi. Orang ini salah kaprah nih, Pak. Salah kaprah, betul. Disuruh berhias ketika menghadap suami, itu hukumnya. Itu yang sunat berpahala, bukan mau undangan. Hei, lu mau ngaji, Pak, mau wirid, mau undangan, berhias untuk orang. Yang dikatakan sunat itu mau tidur berhias. Malik apa, Ustaz? Nanti malam. Pakai bedak meong itu. Iya kan, bedak meong. Pakai lipstick kalau suaminya suka. Pakai, mau tidur. Pakai parfum, mau tidur. Tidur sebelah suami. Bu. Suami bengek langsung sehat. Begitu, Pak, dicium suami harum parfum, Pak, Bapak demam. Kok sehat aku ya? Uangnya apa ini? Tengok sebelah, Pak, udah berhias. Itu yang dikatakan berpahala. Ini orang tidur salah-salah ini, Pak. Ya. Rambutnya jigrak, gemuk, tidur ngorok macam babi ngepet. Mau tidur berhias. Walaupun ibu umur 55-60, kalau masih punya suami, berhias sebelum tidur, sunat hukumnya. Ini sebelum tidur, Pak, kadang-kadang pakai api sohor. Bapak asal masuk kamar, bukan menghirup harum, tapi buah pisau, Pak. Jam minyak kayu putih aja entah berapa macam. Jam jago, jam kampak, jam golok. Untung nggak ada cat kotak. Ibu yang saya muliakan, kalau kita kembali tentang masalah apa yang dikatakan Ustadz Ferry tadi tentang Fatimatus Zahra tadi, hari kelahiran Fatimah. Kalau merujuk kepada Nabi, kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, Pak, kata Nabi, siapa yang sayang kepadaku, kelak beserta aku di dalam surga. Coba ibu bayangkan, Dul Sumbang, kenal kan Dul Sumbang? Pernah ke Galang? Jadi kok kenal kan bilang? Iya betul, melalui TV. Dul Sumbang itu mengaplikasikan satu syair cinta itu, Pak. Kata Dul Sumbang, Bu, demi kamu aku pamit
sebentar aku ke langit, akan ku gendong rembulan, ku kantongi bintang-bintang, segera ku bawa pulang. Untuk siapa Pak? Untuk sang kekasih? Ya untukmu. Oh oh. Bayangkan bintang Pak mau dikantongi, ketimpa naik bintang aja dulu sumbang mati udah sakit. Tapi begitu besar nilai cinta. Jadi kalau kita cinta sama Rasulullah, Syekh Al-Barjandi Bu mengatakan dalam satu syairnya Pak, yang selalu kita baca ketika kita diundang menyunat rasulkan anak, menikahkan anak, mengayunkan anak. Apa kata Syekh Al-Barjandi? Al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Allah. Enak Marzan itu ya Bu? Enak nggak Bu? Enak nggak? Cuma nggak kalian hormati orang berjanji. Orang tuh berjanji, urat lehernya keluar, matanya mendelik-delik Pak, paling dikasih pekul 12 orang. Yang Maraban Wamina 12.500, bedak kue 35. Makanya Pak marhaba sekarang termasuk selawat ini aku kagum kalau sebangkit Ustaz, bangga kita karena nggak dihargai nih Pak, terus terang. Lebih dihargai lagi keyboard yang kurang ajar, apalagi keyboard yang bersempak-sempak 4 juta. Maka tengok Pak pemain keyboard udah beli mobil orang tuh, pemain selawat askuti lah 4 kali yang kalau nggak boro-boro terakhir keretanya seorang bebek pelopak. Iya. Padahal Al-Barjani mengatakan al-jannatu, surga dan seluruh isinya disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala khusus, spesifik, spesial bagi siapa? Bagi orang-orang yang berselawat kepada Nabi. Termasuklah mereka-mereka tadi ini Bu. Subhanallah. Apa kata protokol Bu? Selawat sekali kita baca Allah tambah 10 kebajikan kita Pak, Allah gugurkan 10 dosa kita. Ada 4 malaikat Allah, kata Al-Ustadz Almarhum Anwar Sinaga. Beliau dalam metodologi ceramahnya ketika saya waktu itu anak-anak Pak, dia katakan ada 4 malaikat berjanji kepada orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama malaikat Jibril katanya Pak. Malaikat Jibril ini Bu punya 33 buah sayap. Satu di antara sayap malaikat Jibril itu Pak, itu tembus dari ufuk timur sampai ufuk barat. Satu sayapnya itu tembus ujung dunia timur sampai ujung dunia barat Pak. Ini bumi yang kita pijak ini Pak, kalau diangkat pakai satu sayap malaikat Jibril digini-gini kan, kalau kita mampus apalagi Galang Suka. Begitu besar malaikat Jibril Pak, luar biasa besar malaikat itu Bu. Dia berjanji, kata Ustadz itu, kata malaikat Jibril, barang siapa yang berselawat 10 kali 1 hari 1 malam di luar sholat,
Maka nanti ketika meniti titian Shiratal Mustaqim akan kugendong orang yang berselawat tersebut. Subhanallah. Itu sirat itu Bu, menurut Nabi, sirat itu mendatar, menanjak, menurun. Ini mendatar ini Bu, kalau kita jalan kaki Pak 300 tahun datar. Nanjak 300 tahun, nurun 300 tahun, 900 tahun Pak, Bapak baru sampai ke surga. Meniti sirat itu Bu. Sirat itu lebih halus daripada rambut, tapi lebih tajam dari mata pedang Pak. Itu mata pedang Bu, Arab sana itu kalau menghukum pancung Pak, itu sekali panggal itu putus kepala ini Pak. Hukum pancung itu di Arab sana Bu, kalau dipancung lehernya, kalau kesalahannya terlalu fatal, dia tunduk tuh Bu, jongkok gini. Baru tukang pancung itu gini Pak, dibacakan dah Bismillahirrahmanirrahim, dah kepala lepas. Itulah hukum pancung Bu. Tajam sirat itu lebih tajam dari mata pedang Pak. Itulah yang Bapak nanti mau niti gini. Kurasa kalau titinya duri sawit aja pun mampu sawah, apalagi lebih tajam dari mata pedang. Orang yang berselawat 10 kali Bu, 1 hari 1 malam, maka nanti akan digendong oleh malaikat Jibril Pak. Sampai Pak 900 tahun jalan itu bagaikan kilat saja ketika Jibril menggendong kita. Malaikat Jibril yang begitu besar, malaikat Mikail, nanti Israfil dan Ijrail yang akan saya ceritakan, begitu besar malaikat itu Pak, tidak pernah sekali durhaka sama Allah, nggak pernah. Dengar ini Pak, malaikat begitu besar Pak, nggak pernah sekali melawan Allah, nggak pernah. Kalau diperintahkan Allah malaikat Jibril, sampaikan ini wahyu kepada Nabi, Jibril mengatakan sami'na wa ata'na, ku dengar ya Allah, ku laksanakan. Nggak pernah Jibril Pak, besoklah ya Allah asamuran umat. Kita yang nggak sampai 2 meter, wah ini lebih hebat dari malaikat Jibril ini bapak-bapak ini. Azan itu panggilan Allah Pak. Ada dalam koridor Islam 3 panggilan Allah, salah satu diantaranya azan. Azan itu panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu aja di masjid, begitu besarnya masjid kalian, berapa orang lah yang ke masjid itu? Ini lagi-lagi ini bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa mangarokokna. Diajak orang ke masjid, ya Pak, makan ke masjid, kirim salam aja. Bapak jangan sampai ada di antara kalian yang bilang kirim salam ya Pak. Kalau sempat betul sampai salam Bapak sama Allah, Allah instruksikan semua malaikat Ijrailnya, menteri transmigrasi Allah, Ijrail katakan kepada Bapak itu salamnya telah sampai padaku. Dia sedang di warung kopi, ingin jemput. Bapak ngaco kopi. Orang ngajar sekarang Bu, itu panggilan Allah. Apapun status kita, kedudukan kita, maka Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Bukan pejabat Pak, bukan ustaz, bukan orang kaya, bukan orang ilmu,
Tapi siapa yang paling takwa di antara kita, itulah yang paling mulia kata Allah. Bahkan Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu hai orang galang suka. Apa bekalnya Ustaz? Allah katakan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Karena kita telah melihat mata kepala kita sendiri, menyaksikan ketika orang meninggal dunia, ada satu hamba Allah di galang suka ini ketika dijemput oleh Allah, semua dia tinggalkan. Bapak nanti kalau meninggal, yakinlah Bapak, harta Bapak, sawit Bapak, mobil Bapak, kereta Bapak, nggak ada yang dibawa. Nggak ada orang galang suka laki-laki yang berpesan sama istri, bu, opo kak, ngone aku mati di Sydney, iku Super X 1225 tandur yang sebelahku ya nak. Ditanya istrinya, geopo kang, kok geopo ngomong cangkem iku, ngone dikurung karena nakir tak gas tak tinggal nang. Istrinya bilang wis girapan gila tinggal pak harta. Kalau Bapak misalnya kepala desa, camat atau bupati, kepala dusun, jabatan tinggal. Nggak pernah bu kepala dusun keplor mati jabatannya disebut, nggak pernah. Entahlah kalau di galang suka nggak tahu aku. Pernah Pak meninggal keplor, bapak-bapak ini yang meninggal keplor, maka niat sholatnya usolli ala hazal keplor. Kalau bupati usolli ala hazal bupati jenderal gitu Pak. Mayit, jabatan tinggal, istri tercinta Pak ini. Oh, Bapak nggak kenal panas, nggak kenal hujan Bapak demi mereka. Ini dengerin laki-laki aku dan lempar posisi kalian. Bapak memberi makan istri sama anak, kata Nabi itu sebaik-baik sedekah. Gak perlu lagi kalian sedekah yang ini, cukup ikhlas kasih makan anak istri. Itu kata Nabi sebaik-baik sedekah. Kita nggak kenal panas, nggak kenal hujan demi istri. Kalau meninggal Pak, ini paling gila-gila pangsa. Iya, datang adiknya yuk. Siram, sampai lagi. Datang waknya dari Pakam, walah nam, wah. Siram lagi, melek lagi. Pas nyolat kan, kadang-kadang gila-gila pangson istrinya. Tengok nanti, istrinya. Nanti sing wedok iku lah sing gila banget. Sing lambene molor iku. Pura-pura pangsen itu Bu, ikut nyolatkan. Bakti ibu terakhir ketika imam mengatakan Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampunkanlah dosa suami temanku ini. Ibu bilang amin ya Allah, perkenankanlah ya Allah. Doa istri untuk suami itu makbul, tidak ada hijabnya Bu. Makanya ikut sholat, jangan gila-gila bangsa. Yang paling palawak bangsa pas dipikul suami Al-Fatihah. Wah, juta gila. Orang kampung pun lagi kena ngomong. Kesurupan kopi. Sampai kubur bikin ribut sekampung. Kenapa? Istrinya mau lompat Pak. Aku lompat yo. Tarik orang nggak boleh ngunuyu ngucap demi cintaku padamu ke kuburanku ikut denganmu.
Aku lompat. Kalau ada model gitu di sini Pak, jangan ditarik. Kalau aku lompat ya tunjangan jelas. Sama tanah. Kalau nggak lompat ke atas potong kuping dulu. Bu, dengar ini. Orang yang tidak sholat atau orang yang 4 kali sholat tapi 1 kali tidak 1 hari, itu dikubur kata Nabi telah menunggu seekor ular. Ularnya itu Pak namanya Sujaul Akroba. Ularnya itu tidak bermata. Kata Nabi panjang kuku ular itu lebih kurang 36 km. Dari sini Pak lewat Medan kuku Sujaul Akro itu Pak. Berarti dari manalah ular itu? Dari sini mungkin sampai Banda Aceh. Itulah nunggu dikubur ibu sendirian. Suami nggak ikut. Kalau banyak kalian tinggalkan harta nggak mau kalian berimbang ke pesantren. Harta kalian tinggalkan, kalau mati kalian ya siap-siap mampus lagi. Suami kawin lagi. Loh, emasnya banyak Pak. Bisa lah Bapak modalkan istri muda. Begitu bonceng istri ke kuburan, nanti kuburan di bojomu kamu. Kalau mampus kurang kurang. Gak ada ini membaca Allahumma firlah. Orang ini paling nanti setahun sekali lah ke kubur, ziarah supaya nampak orang kampung. Jujurlah kalian, jujurlah ibu-ibu yang sudah meninggal suaminya. Apakah setiap sholat kalian doakan suami kalian? Alhamdulillah. Kalau yang sholat, kalau yang merengkel. Jadi ibu yang saya muliakan, malaikat Jibril Pak, kembali kepada konsep yang saya tawarkan tadi. Kalau orang berselawat 10 kali 1 hari 1 malam, nanti akan digendong oleh malaikat Jibril ketika menitian titian sirot Pak. Yang kedua Mikail. Kalau Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Kalau Mikail itu Bu, malaikat Mikail tugasnya itu mengatur rezeki dan menurunkan hujan Pak. Kata Ustadz Anwar almarhum Anwar Sinagi itu malaikat Mikail itu Pak, kata Nabi besar malaikat itu seluruh air yang ada di bumi Allah ini Pak, baik air laut, air sungai, air danau, air sumur, ditumpahkan ke kepala malaikat Mikail. Saking besarnya malaikat itu Pak, setetes tidak tumpah ke bumi Allah. Coba Bapak renungkan sejenak Pak, macam manalah besar malaikat Mikail itu Pak. Sekali-sekali coba kalian ke Kuala Tanjung tengok laut. Tengok laut. Supaya tahu kan kalau Tanjung itu lautnya luas. Sekali-sekali kan ke Batubara atau ke Pagurawan, ke Kalipa yang ada laut, atau ke Pakam sana, ke Pantilabu. Itu air laut itu Bu, itu baru laut Sergei Pak. Belawan Bermedan, belum lagi Laut Merah sana. Belum lagi danau yang terbesar di dunia, danau itu ada di Brazil Pak. Belum lagi laut Eropa, Amerika, semua air laut yang di bumi ini Bu, ditumpahkan ke kepala malaikat Mikail. Saking besarnya malaikat itu Pak, setetes tidak tumpah ke bumi Allah. Subhanallah. Tapi Bu nggak pernah melawan sama Allah Bu, sekali nggak pernah mereka semua. Awak yang nggak sampai 2 meter Pak, kita nggak sampai 2 meter. Jadi kalau mau ngetes kekuatan suami nggak payah-payah Bu, besok timba hidrum udah penuh, jogrokkan suami kepalanya ke bawah, tutup pakai papan, duduk ibu gini, gerebek. Gak lama itu di 5 menit udah gak gerebek lagi. Tapi jangan tuntut aku ya, karena kalian goblok.
Maksudnya untuk membuktikan kita lemah ini Pak, kita masuk derum aja tenggelam Pak, gak mampu kita. Derum aja, gak mampu kita Pak. Kalau malaikat Mikail itu semua air Bu, dia berjanji barang siapa yang berselawat 10 kali 1 hari 1 malam di luar sholat, maka nanti akan kubawa seteguk air di yaumil mahsyar, akan kuberikan kepada orang yang berselawat tersebut, dan ketika air itu diminum oleh orang yang berselawat itu, orang itu tidak akan merasa haus sampai yaumil mizan, hari pertimbangan. Sampai ditimbang amal ibadah ibu tidak haus dan tidak panas meskipun matahari sejengkal dari ubun-ubun. Nanti di yaumil mahsyar matahari sejengkal. Nanti ibu buktikanlah, nanti di sana banyak orang Bu, ininya pecah Pak kepalanya, bentet, keluar darah, saking hausnya Bu, saking panasnya, darah yang dari kepala lah yang bisa-bisa. Panas ya. Kita aja Pak, jutaan kilo matahari, ketika 50 derajat Celcius kita udah di bawah rambutan Pak, malam pakai kipas, nggak bisa tidur, buka jendela banyak nyamuk. Jutaan kilo matahari kita nggak mampu Pak menahan panas, nanti sejengkal dari gunung. Baca selawat 10 kali. Yang ketiga, malaikat Israfil Pak. Malaikat Israfil itu malaikat meniup seruling sangkakala. Kalau nanti Pak mau kiamat, Israfil itu meniup seruling sangkakala. Ditiupnya Pak seruling, Gak gitu bunyinya, gak gitu. Ini misal, ketika selesai bunyi maka Pak, ini bumi, matahari dan bulan itu jalannya dicabut Allah. Ini bulan sama matahari dan planet itu kan Pak sekarang berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Ketika kiamat nanti jalannya dicabut oleh Allah, maka antara satu planet dengan planet lain itu bertabrakan Pak. Digambarkan Allah dalam Al-Quran, ketika kiamat itu nanti gunung-gunung Pak bagaikan bulu-bulu yang bertaburan. Gunung bagaikan bulu kita, apa enggak kayak tengu? Kurasa lebih kecil dari tengu apa? Loh, gunung bagaikan bulu Pak. Sedangkan Semeru baru-baru ini meletus, muntah aja Semeru Pak, itu Lumajang itu pikiran itu kiamat Pak. Iya, pikir Lumajang Bu, ketika Semeru meletus pikiran itu kiamat, karena begitu letusan asap hitam itu kota Lumajang Pak semua gelap, kena ketutupan asap tadi Pak. Bayangkan, pikiran itu kiamat Pak. Itu baru gunung meletus, ini gunung pecah bagaikan bulu. Lah kita baru kumpul nanti ditiup seruling kedua kali, kumpul kita di yaumil mahsyar. Orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad, kata malaikat Israfil, aku akan sujud di hadapan Allah, mohon ampun dosa orang yang berselawat tersebut. Aku tidak akan bangkit dari persujudanku kalau Allah tidak ampunkan dosa orang yang berselawat tersebut. Itulah hebatnya selawatnya. Yang terakhir, malaikat Israil. Apa tugasnya ini Bu? Iya, mencabutnya Pak. Dia pasti apa enggak datang ke rumah Ibu? Aduh, gawat. Malaikat Israil ini Pak, malaikat yang kita takuti tapi pasti datang. Aku aja pun takut loh Bu.
Walaupun ustaz Pak, pasti takut kalau datang malaikat Jibril. Karena kalau datang nanti dia ke rumah kita, Bu, ini rumah ini bagaikan gempa, Pak. Kalau datang malaikat Jibril, itu salah satu di antara 3 dijemputnya. Di rumah ini ada 3 unsur, Pak. Pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga anak. Coba kita berandai-andai, Bu. Ini berandai-andai, andai-andai. Kalau datang malaikat Jibril ke rumah ibu, ibu udah ikhlas kalau suami di luar dijemput. Berandai-andai, udah ikhlas belum? Iya, mana? Udah ikhlas belum? Hah? Belum kan? Nah, itulah belum. Alhamdulillah Pak, kalau belum berarti orang tuh di luar mati. Kalau ibu nggak mau juga di luar, berarti anak ibu di luar. Kalau nggak suami, istri, kalau nggak anak. Kalau aku bilang apa ibu udah rela anak di luar, enggak Ustaz, suami enggak Ustaz, ibu aku lagi jangan Ustaz. Jadi siapa yang mau dijemput? Entok. Tapi kalian yang bilang, bila Israel jasad terbujur, seluruh tubuh sekujur badan. Nah, dari sekarang lagi. Kalau udah datang dia Bu, preman pun Pak, kalau udah meninggal, ada preman di Galang ini mati dimandikan Bilal melawan Pak, ada. Nah preman mati gosok Bilal aja kuat Pak tak kimbal ya. Jadi ibu yang saya muliakan, malaikat Jibril, malaikat pencabut nyawa itu berjanji, barang siapa berselawat 10 kali 1 hari 1 malam di luar sholat, maka nanti waktu meniti titian Siratul Mustaqim, nanti ketika dia meninggal dunia, ketika dia kucabut nyawanya, bagaikan rambut di dalam tepung. Rambut tidak putus, namun tepung tidak bergusar. Aduh, ibu nanti meninggalnya dengan senyum, mungkin itulah husnul khotimah. Keluarlah nanti dari mulut ibu dan mulut bapak, la ilaha illallah, senyum. Begitu meninggal keluar keringat. Gak macam. Coba bapak buktikan cakapku, siapalah Bu, kita tengok sekarang orang yang meninggal itu yang senyum Bu, yang mengucapkan kalimat Allah. Banyak mau meninggal nakut-nakuti orang kampung. Buka atap saya gurih dibuka, ada kokono arwah hematku. Banyak tafsiran orang lain-lain Pak. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, mari kita berselawat 10 kali 1 hari 1 malam, tapi di luar sholat. Bagaimana sholat Ustaz? Yang macam mereka, gojarkan yang paling murah Bu. Kalau mau panjang, Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad.
Panjang kali Ustaz. Ada yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Iji panjang Ustaz, nggak hafal aku. Ada lagi yang lebih pendek. Allahumma sholli ala Muhammad. Panjang kali Ustaz, nggak usah baca. 10 kali aja Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kapan dibaca? Terserah. Yang penting di luar sholat. Maka 4 malaikat itu berjanji akan memberikan pertolongan bagi ibu-ibu yang berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah 1 jam Bu, cukup lah ya, cukup ya. Aku ceramah bukan klien. Ini kalau pengajian gini Pak 1 jam udah termasuk lama ini Pak ya. Jadi ini terakhir lah ya, sehubungan ini kita memperingati rutinitas kelahiran Nabi. Ini termasuk putri Nabi adalah wanita. Maka kata Nabi, wanita itu pilih surga yang mana mau dimasuki. Ini terakhir Bu, karena ini yang berkaitan dengan Fatimah. Maka hadis Nabi ini khusus bagi wanita. Kata Nabi, pilihlah wanita mana surga yang mau kalian masuki. Suruh milih. Kalau kami laki-laki ini Bu, mulai aku ini terus kemari. Kalau kami ini Bu, jangankan masuk, nyium surga aja belum tentu nyium. Model-model kita Pak, orang kita nggak punya sawit nimbang kok. Ada sekarang orang Pak nggak punya sawit tapi nimbang. Mau masuk surga itu Pak. Tapi kalau perempuan pilih. Tapi ada 4 syaratnya. Yang pertama apa itu Ustaz? Yang pertama kata Nabi, wanita itu pertama sholat. Sholat itu Bu nggak lama-lama, 7 menit. Nggak ada omong-omong sholat 1 jam kecuali agak mereng Pak. Kalau agak ngong. Pernah kalian tengok omong-omong sholat Bu Zuhur? Usolli fardol juhri. Ada? Nggak ada. Cuma ini aku kasih tahu sama kalian Bu. Kata Nabi, beramal tanpa ilmu mardut. Sholat kalian kalau bacaan kalian belum betul, belum tentu sholat kalian diterima. Ini bilang Nabi, bukan aku. Nggak percaya tanya Ustaz Besi. Satu contoh, at-tahiyatul, at-tahi itu ada tasdid, bukan at-tahiyatul. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Thayyibatulillah bukan thayyibatu, bukan thayyi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu bukan ayyuhan nabiyyu, tapi ayyuhan nabiyyu. Maka Bu, ini aku minta maaf ya, yang paling utama Bu, belajarlah Ibu Fatihah sama Ustaz Ferry. Belajar Fatihah. Udah betul apa belum Fatihah? Karena itu rukun. Bismillahirrahmanirrahim.
bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alham bukan alham, tapi alham. Maka Bu, nggak usah baca Yasin sampai habis, belajar Fatihah aja supaya sholat Ibu benar. Ini Ustaz ini, kumpul penda 10-20 orang, panggil Ustaz tuh, simak dulu Fatihah kami Ustaz, supaya sholat kita diterima. Karena beramal tanpa ilmu marduk itu Pak. Ini terus terang gue sama Bapak imam-imam sekarang, banyak imam nekat itu Pak, imam goblok. Iya, imam kayak yang nggak tahu tajwid Pak. Imam itu menanggung makmum, jadi nggak usah sosok jadi imam kalau nggak tahu tajwid. Ini sekarang orang anggar tua, asal tua ke muka, maunya ditunjangkan aja kalau yang aku pak sholat lebih suka makmum. Cobalah Bapak besok ke masjid maghrib, mana lebih enak imam sama makmum? Enak makmum Pak. Imam itu menanggung jawab makmum. Ini maaf ya Pak, banyak nanti imam-imam yang masuk neraka, tapi makmumnya Pak masuk ke dalam surga. Karena dia nggak bisa membedakan ogin, goy, nggak pandai goy. Ada khoy, bukan kho, tapi ogin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil dia lembut Pak. Rabbil asal tutup Rabb, bukan Rabbil. Itulah makhraj namanya Pak. Besok teslah Bapak kalau ke masjid, imam Allahu Akbar, makmum di belakangmu Allah Akbar. Imam Bu sampai berkeringat. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum slow aja. Dalam hati makmum gimbal imam. Aku ngancani wal tuli naik kok. Paling ketika imam nanti bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru makmum mengeluarkan modal. Apalah modal makmum Pak? Amin. Itu tok. Itu pun malas orang ke masjid Pak. Coba suruh jadi imam, terkencing-kencing. Modal amin aja Pak, demi untuk mengagungkan asma Allah. Ini pun nanti kita pulang dari pengajian ini nanti malaikat melapor sama Allah. Allahumma ya Allah, kulaporkan kepadamu ya Allah, tadi di rumah Bapak Peri Ustadz ya Allah, orang memuji-muji Engkau ya Allah, memuji-muji Rasulmu ya Allah. Allah Pak suka kali. Mereka meminta ya Allah supaya mereka terhindar dari azab api neraka, dan mereka minta ya Allah supaya mereka Kau masukkan nanti ke dalam surga. Allah tanya malaikat, padahal Allah tahu, tapi itulah cara ilmu Allah memberikan. Kata Allah, orang tuh udah tahu rupanya surga, belum ya Allah. Orang tuh belum tahu saja, orang tuh telah percaya. Apalagi nanti mereka melihat surga itu, mereka pasti senang dan luar biasa. Mereka udah tahu neraka, kata Allah, belum ya Allah. Bayangkan malaikat, mereka belum pernah melihat neraka, tapi mereka telah meminta kepadamu supaya terhindar dari azab api neraka. Malaikat, katakan kepada mereka sebelum mereka beranjak pulang, telah kuampunkan semua dosa-dosa mereka. Inilah hebatnya pengajian ini Bu, apalagi pengajian selawat. Senang kali Allah Pak.
senang kali Rasulullah. Maka man ahabban, siapa yang cinta kepada Nabi, nanti beserta Nabi ke dalam surga. Yang kedua, wanita itu akan memilih ke dalam surga. Yang kedua, apabila wanita itu menutup aurat. Ini hukum menutup aurat ini, Bu. Maaf ya, Bu. Ibu mulai besok keluar dari pintu muka atau pintu dapur harus tutup aurat. Jadi kalau ibu sholat, puasa, zakat, infak ke Mekah bolak-balik, tapi besok nyapu di belakang, dreng, itu nggak masuk surga, Bu. Neraka tempatnya. Atau ibu besok ke Gede, nggak pakai jilbab, neraka tempatnya. Jadi mulai besok Bu belajar aja sama diri sendiri, nggak usah sama orang. Diri kau mesti pakai jilbab. Tapi tahan telinga besok Bu ya, karena gitu pakai jilbab yang nggak pernah besok di Gede orang pasti ribut. Kumat nih. Tapi Bu sabar. Karena setiap mau tingkatan iman itu diuji oleh Allah. Jadi hukumnya itu Bu, asal keluar rumah atau keluar belakang rumah harus pakai jilbab, itu hukumnya. Kecuali dalam rumah. Dalam rumah pun kalau ada tamu yang bukan mahram datang harus pakai hijab. Tapi jangan nanti tidur sama-sama pakai jilbab. Tidur pakai jilbab. Dek nggak kayak tuh kopingmu, omongnya Pak Torus kok. Wah, ya. Kalau tidur bebas saja. Sekarang kan orang kan Pak asal ngaji ya Pak pakai jilbab ini. Berit ngaji nih orang meninggal. Kalau nanti ke Gede Pak, sap. Apalagi baru rebonding di Galang, sap. Oh. Ya. Menjaga kehormatan itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, puasa Ramadan. Yang terakhir, yang keempat, wanita itu pilih surga yang mana mau dimasuki. Yang terakhir, yang keempat, patuh sama suami. Apa yang keempat, Bu? Apa yang keempat? Apa yang keempat? Sama siapa? Suami siapa? Bagus. Kalau dulu waktu kalian anak-anak sampai gadis, memang surga itu di bawah telapak kaki mama. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi setelah kalian menikah, sekarang Bu, surga itu di bawah telapak kaki suami. Nanti mau tidur, coba kalian buka tapak kaki. Buka, agak bentet-bentet itu Pak. Ambil air panas Bu, cuci kakinya itu. Mak kasihan bapak anak sampai bentet boleh mati. Kalau perlu ibu cium, saya jangan tahu dia. Bisa Bu, nggak salah juga. Orang surga kok di bawah telapak kaki suami kok. Tapi suami yang macam mana Ustaz? Suami yang ya'muruna bil ma'ruf, mengajak istri berbuat baik. Bukan suami yang apakah toko ketua yang mengenali. Oke kan, berang ceret loro nam, kok loro kang papat lah. Kita main bola-bola tinggi. Memang lagi ini udah gila. Bu, Bu, ibu lah yang menciptakan bahagia rumah tangga. Jangan orang. Gak apa-apa ibu kalau manggil suami. Oh ya. Orang Nabi pun manggil Khadijah dengan sebutan yang kata Ustaz tadi kok Humairah. Ya. Habib, kasihku. Gak apa-apa kalian panggil yang, asal jangan panggil papa. Papa itu orang udah tua, penyakitan mau mati. Itu namanya manusia papa. Jadi kalian Pak kalau masih muda panggil papa, tampar aja istri. Ini
Kalian pun kadang-kadang goblok. Pak, Pak, apa mama? Kalau nanti nggak salah dipanggil mama, Pak. Cuma kalau dipanggil papa yang bodoh. Papa itu Pak orang tua yang udah rentah, udah bungkuk. Itulah dibilang manusia papa, Pak. Di bawahnya itu hina. Mak, gawat Pak, udah sakit-sakit dihina pula. Ya, jadi Bu, mulai besok senangkanlah suami. Senang dalam pemahaman ciptakan baiti jannati, rumahku bagaikan surga bagiku. Sebelum minta teh manis suami Bu, kacukan teh manis. Minum Mas. Suami pun, tapi jangan Bapak sindir. Nanti bikin teh manis, ya, buang tadi ya, jangan. Dia udah dengar ceramah Pak. Ya, ini kadang-kadang kan istri kita ini Pak mesti disuruh kayak kalian teh manisku, bengkek kayak dia kenapa? Sambil piring lainmu mampus. Oh Bu, ini suami. Supaya kalian tahu, kalau kalian tinggi misalnya tempat mama kalian seminggu aja, ini macam mau kiamat rasanya. Maka kalian bolak-balik di telepon. Kapan mama? 3 hari lagi Bang, ayo besok kenapa? Udah nunggu di simpang itu. Asal berhenti motor, mama nak enggak maksudnya aku. Mama. Rasa rindu itu pun luar biasa loh suami. Maka mereka rela Bu, 1 hari kerja bangunan dari jam 7 sampai jam 5 sore Bu, masang batu demi istri. Maka balaslah kasih sayang mereka Bu dengan patuh sama suami. Patuh dalam pemahaman koyak nurun nabil ma'ruf, selagi suami itu mengajarkan hal-hal kebaikan, bukan mengajarkan hal-hal kemungkaran. Jadi kalau suami mengajarkan kemungkaran boleh dilalu Ustaz, boleh. Kalau misalnya toko kayak tua boleh mana lu dia gak gelem aku. Enak aku yang ngombe tua, yang ngombe tua kono yang paret pun aku babi ngobrol. Gitu Bu. Jangan dituruti yang apa, tapi aku minta maaf Bu. Sekarang suami kalau nggak misalnya berbuat maksiat atau hal yang negatif, istri kadang-kadang ngamuk. Ikulah aku yang nggak metu bengi, ada satu apa-apa. Dulu aku bawa daun mah, metu bengi, nggak getah tapi deres. Mampus lagi Bapak. Makanya orang selalu bilang gini Pak, jangankan yang halal Ustaz, yang haram aja susah. Orang memang perbuatan maksiat Pak. Tapi kalau kita yakin bahwasanya halalan thayyibah mubarakah, yang halal yang baik itu berkah Pak, prinsip itu pegang, pasti Allah kasih jalan rezeki. Sama dengan Bu, cicak bisa terbang. Hah? Bisa terbang? Bayangkanlah cicak yang nggak bisa terbang, Allah kasih rezeki Pak, nyamuk yang datang, nyamuk, padahal nyamuk terbang, cicak nggak bisa Pak. Macam mana katanya? Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk Pak yang mendatanginya. Bukan dia terbang nangkap nyamuk, mampus cicak mati. Begitulah Pak kalau Allah mau ngasih rezeki yang halal. Tapi prinsip mesti kuat Pak. Jangan mudah tergoda. Kita kan kadang-kadang nengokkan orang enmek, awak astuti aja, mata pun balik. Gue ini ada film ini, ngomongin milu aku. Modalnya sentet tilik, kalau kiri air. Kira-kira nak, gak gitu.
iki sawit 3.000 iki. Rong bulan Meksiko. Wah, tergiur lagi Pak. Kita lupa yang kita naik itu haram Pak. Belum tentu dia membawa berkah. Bisa saja Pak yang haram itu membawa kematian. Kalau memang yang haram itu membawa kematian, berarti Allah murka sama Bapak. Jadi Allah kasih nikmat itu bukan rezeki, itu bukan nikmat tapi laknat. Saya pikir Pak, udah tengah 11:10 Bu. Mohon maaf lah ya Bu. Insya Allah nanti dalam waktu-waktu yang berbeda, kalau ada waktu lagi nanti, kalau saya diundang, kalau ada waktu, insya Allah saya akan hadir kembali memberikan tausiah. Tapi mohon maaf sama Bapak Ibu, saya ceramah ini Pak, gak begitu kaji tinggi-tinggi Pak, tapi kaji yang murah, mudah dipahami. Karena sekarang banyak kali orang berikan tausiah ini kita bingung Pak. Kadang-kadang Bapak Ibu dengarkan ceramah orang sekarang bingung mana yang didengar Ustaz. Ini bilang gini, ini bilang gini. Satu aja Pak pegang Pak. Apa ajaran Oma awak dulu, itu aja pegang. Oma awak dulu marhaban kita. Biar aja orang bilang bid'ah Pak sampai hancur mulutnya. Kita marhaban aja Pak. Dia bilang marhaban bid'ah tapi keyboard enggak. Dia bilang marhaban bid'ah, dia pakai baju gini enggak. Nabi mana pernah pakai baju gini Pak. Jadi Bu nggak usah dengar, apalagi sekarang banyak kali ajaran-ajaran baru ini Bu. Ada ajaran sekarang laki-laki ini perempuan nggak mau jumpa laki-laki Pak. Asal kamu laki-laki masuk kamar dia. Kan ada peson itu. Tapi dia ke pajak juga, ke kota juga, nggak lewat laki-laki ke kota. Ini kalau jalan suka ini ada laki-laki enggak? Jadi kalau dia modelnya mau di situ aja, dia perempuan aja, tinggalnya di Silindak di atas gunung. Sendiri dia rumah di tengah hutan Pak, nggak ada orang. Kalau kita tinggal di kota ini macam mana nggak jumpa laki-laki? Laki-laki nggak jumpa perempuan. Kan ada Pak kadang-kadang Pak orang sekarang di rumah aja. Ya jilbabnya pun Bu biji mata yang nampak. Ya nggak mau jumpa sama laki-laki. Nggak perlu seperti itu Bu. Yang jelas hablum minallah dan hablum minanas itu baik. Saya pikir demikian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.